Saya tidak bisa lihat wajahnya. Hanya wajahnya itu terang benderang. Nah, rambutnya ini bersinar kemilauan, saudara. Dan cahaya pelangi menyinari, saudara. Itu ruangan itu penuh dengan sinar. Dan dia berkata apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Ada satu perbedaan bahwa Yesus materinya beda. Dia tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Karena materinya sudah beda. Materinya kalau kita adalah debu tanah dari Adam. Adam Hawa. Kita keturunannya. Dan ada dosa keturunan. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada dosa keturunan. Tapi Yesus ingat saudara, tidak ada dosa keturunan. Kenapa? Karena firman itu menjadi manusia. Di situ saya dikasih suatu penjelasan yang sangat jelas. Kenapa Elohim menjadi manusia? Karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Elohim. Nah, untuk menebus manusia harus posisi lebih mulia melebihi manusia itu, tetapi lebih mulia kedudukannya dan lebih mulia dan tidak pernah berbuat dosa. Dan itu hanya satu sendiri, yaitu Elohim sendiri. Amin. Nah, disitulah doktrin yang pertama kali saya mendapatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelah itu cahaya itu berubah menjadi Tuhan Yesus. Saya masih ingat saudara, dan apa yang terjadi saudara? Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya wajahnya itu terang benderang. Nah, rambutnya ini bersinar kemilauan, saudara, dan cahaya pelangi menyinari, saudara. Itu ruangan itu penuh dengan sinar. Dan dia berkata apa? Aku adalah aku, akulah Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yeshua HaMashiach. Jadi sejak tahun 93, saya itu doa demi nama Yesus itu adalah demi nama Yeshua HaMashiach. Tetapi di gereja saya Yesus Kristus sama aja. Nah, tapi karena itu pengenalan pertama kali saya mendapat hal yang baru dalam hidup saya. Sejak tahun 93 saya doa itu demi nama Yeshua HaMashiach. Dan dia berkata apa? Akulah aku, akulah Yahweh. Aku yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Akulah Yahweh. Akulah terang dan akulah aku. Disitulah saya lihat dia tunjukkan lubang pakunya. Gini. Nah, di situ saudara, lubang pakunya bukan di sini. Di sini. Coba semua pegang bagian sini, saudara. Nah, kalau dipaku di sini itu robek, saudara. Di sini, saudara. Inilah. Tepat pergelangan sini. Dia tunjukkan gini. Di dalam kegelapan engkau kupanggil, akulah terang. Ada yang bingung tentang Yesus ada terang, saya jelaskan sekarang. Yesuslah terang. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Karena apa? Waktu memperkenalkan dirinya dia berkata, akulah terang. Dan kau kupanggil di dalam kegelapan. Nah, disitulah ketemu Yesus sendiri muka dengan muka bersinar, tidak bisa lihat wajahnya. Nah, itu terang sekali wajahnya, adalah. Dan rambutnya ini adalah itu silver, jelas sekali. Jadi rambutnya itu bersinar terang melebihi cahaya matahari, terang sangat. Jadi rambutnya warna apa sampai tidak lihat, saudara. Karena apa? Terlalu terang, terlalu terang sekali. Itu ruangan itu penuh dengan cahaya, saudara. Dan waktu itu dia berkata, maukah engkau percaya padaku? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
waktu saya berkata, aku percaya, ilmu saya hilang semua sampai sekarang. Jadi doktrin yang pertama kali saya dengar bukan dari pendeta, tapi pengakuan Yesus sendiri. Akulah terang. Apa saudara? Dan dia berkata apa? Akulah Yahweh. Dan disitulah jelas sekali. Dan firman itu menjadi manusia. Makanya saya tidak pernah berkata menjelma. Kenapa? Karena pada waktu pertama kali saya dengar itu adalah firman itu menjadi manusia. Nah, disitulah, oh berarti Yesus materinya beda dengan kita. Kita ada benih dosa, dia tidak. Tapi pada waktu dia jadi manusia, rasa takut ada enggak? Ada. Capek ada enggak? Ada. Tapi ingat, tidak berbuat dosa. Amin. Nah, karena ada suatu pengajaran ngomong, Yesus itu suka wanita-wanita cantik, kan gawat. Yang ganteng-ganteng masuk surga, yang cantik masuk surga. Ya, yang ompong-ompongin di mana? Suruh ke lobi. Jadi saya beritahu, tidak usah didebatkan masalah itu. Kenapa? Yang jelas waktu Yesus menemui saya, dia berkata, dialah Elohim, dialah Yahweh. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kita akan bahas tentang kenapa orang bisa kena setan bahkan kerasukan. Ngomong sama sebelahnya, kamu kena setan enggak? Nah. Injil Markus pasal yang kelima. Ayat pertama sampai dengan ke-14. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang lagi sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah. Anak saudara? Allah. Yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi-babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, saudara, Gerasa itu tempatnya itu ada kuburan-kuburan kuno. Saya pernah ke Israel, 2 kali saya di Israel. Dan rencana saya Oktober mau ke Israel lagi. Nah, siapa yang mau ikut silahkan. Nah, tapi bayar. Nah, tempatnya gersang dan ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di situ, ada orang kerasukan legion.
Legion itu 2000 sampai 4000. Dan berkata, Yesus Anak Allah Maha Tinggi. Ingat, setan pun kenal Yesus. Setan pun percaya Yesus, gentar dan takut. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi perlu kita tahu, untuk mengusir setan demi nama Yesus harus dengan iman dan percaya. Kalau hanya nyebut nama Yesus tanpa iman tidak bisa. Karena setan pun juga nyebut nama Yesus, betul? Dan bisa nyebut nama Yesus. Tapi setan takut dan gentar. Pada itu kita dengan iman dan percaya demi nama Yesus. Amin. Iman dan percaya. Nah, saudara, saya kemarin nangani satu kasus. Tiba-tiba ada telepon, ada seorang bapak, suami istri, tiba-tiba ada di kamar mandi, tiba-tiba kena serangan setan. Begitu kena serangan setan, langsung lemas pingsan. Kena ilmu santet. Waktu itu dia gelisah. Nah, langsung lemas pingsan, suaminya pingsan seperti itu, istrinya panik. Waduh, suaminya lemas langsung pingsan. Yaitu istrinya panik, nelpon saya. Pak, ini kena setan atau serangan jantung? Nah, langsung daripada nyari yang lain, saya tidak mau Pak dokter yang bidangnya masalah itu. Saya langsung dilihatkan fotonya, plek. Oh, ini kena serangan setan. Karena dia panik, dibawa ke rumah sakit. Setannya saya usir keluar, demi nama Yesus setan keluar. Tapi rumah sakit tetap bayar sehari 10 juta adalah obat dan lainnya. Dia ngomong, Pak Daud, satu setan harganya 10 juta. Coba kalau 2000 setan. Kan kita ada satu legion. Satu legion itu 2000 sampai 4000. Satu setan 10 juta kan lumayan, betul enggak? Dia ngusir setan demi nama Yesus. 1, 2, 20 juta, 10 udah 100 juta, betul? Langsung lagi di rumah saya. Wah iya Pak, dah aman Pak. Nah, pada waktu Yesus dikira siapa kamu? Legion. Dan keluar, pindah ke babi. Kenapa orang bisa kena serangan setan? Terkena kuasa gelap. Nah, bahkan sampai kerasukan. Yang pertama, perlu kita tahu bahwa alam sadar manusia itu 20 sampai 25%. Alam bawah sadar itu 75% sampai 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat dan terkenang kembali. Nah, serangan setan yang nomor 1 adalah justru di alam bawah sadar. Apa saudara? Di alam apa? Di alam bawah sadar. Nah, kalau orang meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah untuk kena serangan setan. Terutama ilmu santet atau ilmu guna-guna atau ilmu mati rezeki. Jadi orang yang mempercayai ada hubungan, ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati, maka orang tersebut paling mudah kena serangan setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setannya. Nah, paling mudah kena apa, saudara? Serangan apa? Makanya banyak sekali kasus orang kesurupan atau kena serangan setan, awal-awalnya selalu mimpi ketemu orang yang sudah mati dan sangat percaya dengan orang yang sudah mati itu adalah arwah mereka. Nah, hal seperti itu yang meyakini dan mempercayainya itu paling mudah kena serangan setan, bahkan kasus namanya kesurupan. Kasus apa, saudara? Apa, saudara? Atau kena serangan setan. Jadi supaya kita tidak kena serangan setan, kita harus ada pengajaran doktrin yang benar bahwa orang mati dan orang hidup
terputus. Tidak ada komunikasi. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan, langsung di dunia orang mati menunggu hari penghakiman. Menunggu apa, saudara? Hari apa? Hari apa? Penghakiman. Terputus di antara orang hidup. Jadi saudara, kalau orang sering mimpi ketemu orang mati, nah hati-hati. Itu paling mudah untuk kena serangan setan, bahkan bisa meningkat di kasus namanya kesurupan. Jelas? Jelas, saudara? Jelas? Nah, yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa, saudara? Apa, saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Ada satu pelajaran yang dalam hidup saya pernah melayani seorang gay. Di gereja yang mimpin pujian atau yang kebaktian harus diperhatikan. Kalau laki-laki tangannya gini, haleluya, laki benar. Kalau gini, ku cinta kau Tuhan, nah hati-hati adalah. Hati-hati itu. Susah lurus. Hati-hati. Susah apa enggak? Lurus. Nah, saya pernah melayani sebabnya. Dan disitulah saya paham. Akar pahit, kecewa, dendam bisa mengakibatkan orang dirasuk dan masuk namanya transfer spirit. Apa, saudara? Saya nangani satu kasus waktu itu. Anak ini masuk sekolah Alkitab. Tapi caranya gerak, cara jalan itu gini dah. Laki padahal. Makanya saya itu kalau di gereja ngamati terus yang terutama laki-laki, jalannya lurus enggak? Kalau udah gini-gini, wah hati-hati dah. Atau suka ngerangkul gini, gimana kabarnya? Terusan pegang pantat, hati-hati dah. Hati-hati itu pengalaman saya sebabnya. Pokoknya gini, Pak Beni, haleluya, pegang pantat, hati-hati dah. Selamatkan ini dah. Hati-hati dah. Udah, pokoknya kalau ada suka megang-megang situ, hati-hati. Segera gini dah. Nah, anak muda ini ada satu kasus, makanya saya beritahu. Orang gay, homo bisa karena transfer roh. Dan proses transfer roh selalu ada yang namanya sakit hati, kecewa, dendam, akar pahit. Dari dendam itulah transfer itu masuk dan menguasai jiwanya. Anak muda ini di sekolah Alkitab dulunya dia ingin belajar ilmu kebal. Nah, pergilah ke seorang dukun. Nggak taunya dukunnya homo. Ini kejadian bener. Nah, ritual untuk ilmu kebal itu dia harus kungkum di sungai dengan posisi telanjang. Nah, posisi telanjang. Dan anak muda ini awalnya adalah laki-laki normal. Ingat tidak? Laki-laki normal. Awalnya normal. Dan apa yang terjadi? Waktu dia kungkum gini di air, dukunnya ini, gurunya ini, bekap dia dari belakang disodomi. Karena diberitahu syarat untuk ilmu kebal. Dari situlah dia ada namanya benci dan sakit hati. Dan itu menjadi pengalaman seks dia yang pertama kali disodomi. Dari sakit hati itulah dia jadi gay. Roh itu masuk. Anak perempuan
Orang tuanya ingin punya anak laki. Anak ini merasa kurang kasih sayang, ada kebencian, ada sakit hati, akar pahit, kurang kasih, merasa dibedakan. Awalnya apa? Sakit hati. Betul? 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 Dari kekecewaan itulah roh itu masuk. Jadi apa? Lesbi. Jadi saya nangani banyak kasus hal seperti ini. Orang lesbi itu ada yang namanya transfer roh. Tapi dimulai melalui apa? Kecewa, dendam, akar pahit. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Makanya zaman sekarang cari laki-laki normal susah. Makanya ibu-ibu jangan sekali-sekali minta cerai sama suami. Kenapa? Jadi janda itu berat, saingannya banyak. Pertama, sesama wanita, betul? Kedua, laki-laki. Ketiga, waria, betul? Makanya kalau saudara punya laki-laki normal, punya suami normal, dia ada masalah, udahlah diampuni. Kenapa? Cari yang normal susah. Jelas? Ada omong jelas, berarti ngalami dia. Makanya jadi dari sakit hati, kecewa, dendam, akar pahit, dan banyak sekali kasus kesurupan dimulai dari situ. Pembantu kerasukan. Kenapa kerasukan? Karena dia diomel-omelin terus sama bosnya. Lama-lama jengkel, sakit hati, kesurupan di rumah. Ingat saudara, serangan setan bisa masuk melalui yang kedua. Celah yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Makanya firman Tuhan, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Amin. Saya banyak nangani kasus orang yang kena serangan setan, terutama gay, lesbi, homo. Awalnya dari apa? Sakit hati, akar pahit, kecewa, dendam. Dan pada waktu saya ditanya, ini roh atau bukan? Yang paling mudah itu kalau nangani kasus roh. Tapi kasus roh itu kalau sampai kejiwaan, begitu setannya keluar untuk menormalkan kembali, itu perlu waktu yang lama. Jelas saudara? Untuk kembali ke jati dirinya. Ngusir setan itu mudah, yang susah itu apa? Memulihkan jiwa. Apa saudara? Memulihkan apa? Jiwa. Makanya saudara, engkau harus belajar mengampuni. Karena itu serangan setan itu banyak masuk melalui apa? Kecewa, dendam. Apalagi sakit hati sama pendeta, lebih kualat lagi. Paling mudah dirasuk itu. Jadi ingat, semua kasus hubungan okultisme selalu berhubungan dengan hal ini. Pertama, hubungan orang mati. Kedua, apa saudara? Akar pahit, kecewa, dan sakit hati. Nah, dan saya nangani kasus anak muda ini itu kira-kira tahun 1995-an, Dada. Saya nangani anak muda ini, karena udah umurnya hampir sama dengan saya, Dada. Nah, itu kasusnya itu. Transfer roh. Apa saudara? Nah, transfer roh itu bisa mengakar ke jiwa bila ada namanya sakit hati. Maka kasus-kasus seperti itu harus belajar untuk mengampuni. Amin. Ketiga,
nih, ketiga, orang yang suka menyendiri. Makanya rata-rata orang kalau bertapa itu di kuburan atau di hutan atau di gua. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Nggak ada, saudara. Nah. Jadi orang yang suka menyendiri, ke kamar sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama apa? Bicara sendiri. Ingat, kalau saudara punya keluarga atau teman yang suka menyendiri, hati-hati. Orang yang suka menyendiri itu paling mudah untuk dirasuk dan terkena serangan setan. Jelas? Jelas? Di dalam kasus pengusiran setan, pengusiran roh, itu harus tahu akar masalahnya, itu ada di mana. Jelas? Yang ketiga, orang yang suka bergerak Yang keempat, orang yang suka percaya ramalan. Percaya ramalan, suka diramal. Itu paling mudah kena serangan setan. Siomu apa toh? Nah. Wetonmu apa? Nah, itu paling mudah kena serangan setan. Apa saudara? Paling mudah kena apa saudara? Kena serangan apa? Jadi orang yang suka menyendiri, setelah itu orang yang suka percaya ramalan, sama yang suka pegang jimat-jimat, dan suka pemanggilan arwah dan roh, itu paling mudah untuk kena serangan setan atau untuk mengalami kerasukan. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Paling mudah dirasuk adalah orang yang suka menyendiri. Suka apa saudara? Suka apa? Menyendiri. Suka menyendiri. Nah, apalagi mudah sakit hati, itu paling mudah untuk dirasuk. Apa saudara? Mudah di apa? Rata-rata orang yang stres meningkat ke depresi. Pada waktu meningkat ke depresi, dia penuh dengan akar pahit, sakit hati, kecewa. Langkah berikutnya ada kesurupan. Kalau tidak segera diatasin. Ada batas di sini. Di atas stres itu depresi. Depresi berlanjut, dia tambah sakit hati, kecewa, dendam, lama-lama masuk kasus okultisme. Nah, saudara harus belajar mengampuni. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jelas? Jelas? Ya. Yang keempat, makanya banyak sekali kasus dikejar utang, stres naik ke depresi, udah susah tidur, suka ngelamun, masuk itu. Saya pernah nangani satu kasus dikira kesurupan, ndak tahunya orang kena sabu-sabu. Jadi ada pembantu rumah tangga di tempat bosnya itu adalah salah satu pejabat perpajaan di Jakarta. Saya nangani kasus itu, pembantu ini dilayani berhari-hari, setan tidak lepas-lepas sama pendeta-pendeta. Ditengking, demi nama Yesus setan keluar. Nah, berjam-jam. Setelah itu sadar lagi, kesurupan lagi, keluar lagi, usir lagi. Nah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ini kok kesurupan terus. Pendeta-pendeta silih berganti datang, sampai pendetanya gini lah, kok enggak lepas-lepas. Akhirnya ambil keputusan, panggil Daud aja. Jadi panggil, tak lihat orangnya.
Orang kesurupan tuh beda, saudara. Matanya beda, saudara. Itu tergantung jam terbang, pengalaman. Waktu dia kesurupan tak lihat. Pak, ini bukan kesurupan. Ini pasti ada sesuatu ini, obat, saya bilang itu. Langsung saya tanya sama pembantu ini, kamu minum apa? Saya punya pacar, Pak. Saya dikasih namanya vitamin. Vitaminnya ini seperti ini. Tahu enggak apa? Pil koplo. Jadi begitu, nah itu setiap kali dia habis minum, dia gini dah. Matanya gini-gini kayak orang kesurupan. Lah pendetanya ngusir gini-gini sampai gini-gini. Begitu pil koplonya ininya habis ya selesai. Saya ngomong, wah ini bukan kesurupan, ini kesurupan pil koplo. Jadi harus dibedakan di sini. Terutama apa? Dari sorot mata. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang bisa dilihat dari mata. Orang suka sama orang dilihat dari mata. Betul? Yang paling susah ditebak mata buta. Nah, jadi ingat, orang yang suka menyendiri itu paling mudah untuk dirasuk. Paling mudah apa, saudara? Paling mudah apa, saudara? Untuk di apa? Rasuk. Yang keempat. Kelima. Orang suka menyendiri. Yang kelima. Orang yang suka sekali memagari rumahnya dengan kekuatan gaib. Minta tolong ke dukun. Setan ketemu setan reoni, betul? Nah, justru orang yang suka ngasih pager, pergi ke dukun dipageri, pakai pusoko ini, pager pakai ini, saya itu kasih paku mas supaya ndak kena ini, dikasih tolak bala. Nah, orang-orang yang seperti ini paling mudah kena serangan setan. Jelas? 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 Nah, termasuk orang yang suka ngalamun. Hati-hati itu. Paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Sudah perhatiin, orang yang suka menyendiri, akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kena serangan setan, bahkan mengalami apa? Kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, yang keenam, orang yang suka musik-musik rock. Musik itu bisa dipakai Tuhan, tapi musik bisa dipakai setan. Yaitu apa? Pesan-pesan di musik itu apa? Itu penting. Kalau pesannya bunuh diri, itu yang berbahaya. Jelas? Nah, ini tentang serangan setan dan kerasukan. Nah, saudara, pada waktu Yesus digerasa, siapa kamu? Legion. Keluar. Pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Kenapa tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi. Nah, tapi ada satu penjelasan. Kebudayaan paling kuno itu adalah Mesir, kedua Cina, ketiga adalah Yunani. Betul? Peradaban tertua. Nah, perlu tahu, kepercayaan setan takut minyak babi itu sudah ribuan tahun, dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada di Asia. Betul? Untuk tolak bala, tolak setan. Setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Mau keluar rumah, kasih minyak babi. Keluar rumah, babi goreng. Karena udah lengkap babi semua. Nah, saudara,
Termasuk ada namanya tolak bala pakai tulang babi. Dan ada satu kepercayaan sejak zaman dulu sebelum saya lahir pun ada. Yaitu apa? Orang yang suka makan babi tidak bisa disantet. Artinya apa? Setan yang ngomong, najis itu babi gitu. Saya beritahu, setan tidak takut minyak babi. Yesus mematahkan legenda itu, kepercayaan yang salah. Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin, betul? Betul? Berapa babi itu? Banyak itu. Tenggelam semua. Artinya apa? Setan tidak takut minyak babi. Jelas? Jelas? Nah, dan untuk memberitahu kepada kita bahwa setan itu ada. Bukan karena gejala psikologi kejiwaan, tapi untuk menunjukkan satu keberadaan oknum bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi itu tidak ada hubungan, betul? Tapi pada waktu setan itu masuk ke babi, babi-babi itu mati. Jelas? Artinya apa? Setan itu ada. Jelas? Jadi saudara jangan berpikir setan takut minyak babi. Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin. Jelas? Hal yang salah ini harus saudara pahami. Keluar, pindah ke babi. Nah, saudara, orang kalau kerasukan itu ada cirinya. Mata terbuka. Kelihatan putih aja atau merah-merah gini, kayak otot-otot gitu. Pak, kalau ada orang kerasukan matanya gini, Pak. Stres. Pertama kali saya nangani orang kerasukannya, pertama kali saya tahu, tak lihat nomor satu ada matanya dulu. Kenapa saya tahu tentang itu pil koplo atau orang yang kena sabu-sabu? Tak lihat dulu matanya. Kalau dia gini terus, pil koplo. Kalau dia gini, sabu-sabu atau inek. Saya sering dikerjain, saudara. Nangani kasus-kasus seperti itu. Ada orang kena narkoba, dikira kena setan. Dipanggillah saya. Tak lihat, oh bukan. Saya ngomong sama dia. Bekas setan tahu tentang setan. Lihat, bukan. Kan kadang gereja-gereja ngalami kesulitan. Pak, ini kita udah nangani berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak lepas-lepas, Pak. Mana orangnya? Tak lihat. Wah, ini stres. Pisahin dulu. Makanya saya kalau di tempatnya gerejanya Pak Gilbert, kalau ada KKR, saya bagian apa? Peneliti. Peneliti apa? Grup kena setan, sini. Dipilih satu-satu dulu. Oh, ini kena setan. Wah, ini jadi setannya. Oh, ini yang kena kasus stres. Makanya dulu sempat kejadian itu di Semarang. KKR, dia bawa buntelan, terusan dia gini. Bawa buntelan. Pendoa kumpul di tengking. Ini besok setan keluar. Dikira dukun praktek. Mau nyerang Gilbert. Akhirnya kok berjam-jam gini terus, saudara. Saya dipanggil. Ini loh. Tak lihat sorot matanya dulu. Kok matanya gini? Kalau orang kesurupan pasti mata terbuka. Ciri khas nomor satu itu. Saya lihat, tertutup matanya. Tak lihat setelah itu baru getarannya. Kan saya insting ada.
Ini bukan kena setan. Pak, Bapak sila kenapa? Ini nunggu makan. Habis KKR dikasih makan. Wah, kacau. Tetapi berdoa sejam lebih, doa gini-gini. Dipegang gini-gini. Saya ini ada satu cerita. Saya ngomong sama kawan saya di Semarang. Waktu itu saya ini katanya harus ada regenerasi untuk gantiin saya kalau saya dipanggil Tuhan. Ada yang gantiin saya masalah okultisme pelepasan yang di bidang ahli kepelepasan minimal sama dengan saya gitu loh. Atau hampir sama dengan saya. Disiapkanlah satu orang saudara untuk ganti saya. Saudara. Saya senang sekali orang yang dipromosikan nanti bakal ganti saya. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Nanti kalau ada urusan setan, tak serahin dia, saya bisa rekreasi, betul? Itu aja udah. Itu pikiran saya. Nggak taunya apa? Meninggal duluan. Aduh. Yang diganti ndak mati-mati, yang mau ganti mati duluan. Aduh. Padahal tuh cara pelepasannya udah hampir kayak saya semua. Cara ngusir setan, cara doa, cara apa, udah semua. Udah hampir sama. Dan saya sudah berpikir nanti pengganti saya itu dia. Makanya rencana Tuhan itu beda. Nyawa saya alot. Apa yang terjadi? Dia mati duluan. Akhirnya sekarang kasus-kasus apa saya tanganin lagi. Ya itu. Nah, orang lihat pertama lihat mata terbuka. Yang kedua, suara berubah. Berat parau dan ada getaran. Kalau saya merasakan itu ada gelombang. Rasa suara berubah. Tapi bukan bencong, lain. Berubah. Ketiga, kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Wah gitu. Nah setelah itu, bulu-bulu yang ada di badannya ini berdiri semua. Kayak berdiri-berdiri. Yang tidak berdiri hanya rambutnya adalah. Wah, kalau udah itu lihat, berdiri semua. Banyak sekali kasus kerasukan yang ditanganin di gereja. Banyak bukan kasus kerasukan, kejiwaan atau stres. Nah, setelah lihat itu, lihat sorot mata, suara berubah, ininya bulu kuduk ini, dan orang kerasukan tidak sadar 100%. Karena kulitnya mati rasa, cara ngeceknya gampang. Kalau getaran gelombang, tidak semua orang punya pengalaman. Ini yang paling mudah. Coba pegang bagian sini. Jenggit aja sini. Kalau gini, aduh, stres. Pasti stres. Karena orang kerasukan tuh kulitnya mati rasa. Jelas? Atau bagian sini. Tekan aja bagian sini. Kalau dia gini, wes stres. Kasih konselor. Saya tuh kalau kan enggak mau capek-capek. Jadi karena bagian penyeleksi peneliti dah. Oh ini nih, oh singkir sini, oh ini grup stres, grup setan gitu dah. Ya caranya ngecek lah, ajarin dulu. Mereka tak suruh ngecek dulu. Nih pegang sini dulu. Kalau dia nahan gini, atau bagian kaki, digaruk-garuk gini. Kalau digaruk gini, wes stres. Karena orang kerasukan itu 100% mati rasa. Orang kerasukan itu rohnya dibuat tertidur di alam mimpi. Nah, saya mau tanya, siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya tetap dalam tubuh? Angkat tangan.
Yang bingung angkat tangan. Tanda di dalam diri manusia hidup ada roh manusia, itu nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Kalau saudara mimpi bernapas tidak. Nah, yang percaya rohnya keluar gawat. Tiap malam mati hidup dia. Itu alam bawah sadar. Jelas? Nah, yang bingung yang repot, rohnya bingung gini terus. Jadi ingat, posisi orang kerasukan itu seperti orang yang mimpi di alam bawah sadar. Nah, dia dibawa ke alam lain, rasanya kayak di hutan, gunung, kuburan, kerajaan, macam-macam. Nah, pada waktu ada orang kerasukan, jangan tanya, demi nama Yesus, siapa namamu? Bejo. Oh, setan Jowo. Enggak. Waktu Yesus digirasa, dia kata, siapa kamu? Ingat, kalau Yesus mengusir setan, tanya satu-satu, maka di ayat ini minimal ada 2000 nama. Siapa kamu? Legion. Keluar. Itu 2000 roh lebih. Jelas? Kalau ada orang kerasukan setan, nomor satu, ini semua. Demi nama Tuhan Yesus. Ini saya semua, demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kata-kata kuasa. Ingat, setan berani tidak nyebut nama Yesus. Berani. Tapi takut kalau kita dengan iman dan percaya. Yang kedua, setelah itu apa lagi saudara? Patahkan, hancurkan. Karena setan tidak bisa mati. Kalau tidak dipatah, hancurkan, keluar masuk. Ini semua, demi nama Yesus kami ikat. Apa saudara? Kami patahkan, hancurkan, keluar. Nah, waktu setan itu keluar, kalau dia menyerang balik, perlu waktu memulihkan kekuatannya. Mari kita bangkit berdiri. Udah gini, waktunya habis. Nah, sekarang kita mau artako, siapa minta doa, silakan maju. Yang sakit atau kena setan, bahkan jadi setan, silakan. Nyanyinya terserah. Bila waktu Tuhan. Silakan yang minta didoakan maju ke depan. Akan picu sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak dari lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, nanti saya akan ada dua hal. Kalau saya tumpang tangan gini ke seseorang, berarti orang tersebut ada kutuk apa, perlu namanya pelepas. Kalau saya pegang bagian sini, kalau pegang bagian sini berarti stres, perlu konseling. Jadi supaya dibedain.
Jadi nanti saya akan tumpang tangan, tidak semua saya tumpang tangan sini, khusus yang urusan setan. Nah nanti habis saya doain bagian sini, yang bersangkutan harus ada namanya doa pemutusan di rumah masing-masing. Karena di dalam doa pelepasan itu tidak bisa sekali, harus ada namanya pematahan kutuk. Apa saudara? Nah nanti selama 2 atau 3 bulan doa darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Nah, jelas? Saya mau ngasih penjelasan dulu. Jadi kalau saya tumpang tangan bagian sini berarti kasusnya setan, kutuk. Nah habis saya doakan, ingat itu belum selesai, harus ada kelanjutannya. Nah itu dilanjutkan di rumah. Apa saudara? Dilanjutkan di rumah, doa pematahan kutuk harus diucapkan, tapi tidak usah teriak-teriak. Itu selama 2 bulan atau 3 bulan. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 24. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu
dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh.
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 28. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan
Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, "Hormat!" Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.